Salam jumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Tentu kita semua berharap hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, jasmani dan rohani. Kita bersyukur karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Hari ini kita bertemu untuk proses pembelajaran pendidikan agama Katolik. Untuk itu, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih dalam keadaan sehat walafiat, boleh mengikuti proses pembelajaran ini walaupun secara tidak langsung. Kami mohon, bukalah akal budi kami, agar pembelajaran ini dapat berguna bagi masa depan kami dan juga menjadi modal untuk kami dapat menentukan hidup kami di masa yang akan datang. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi memuji dan memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita ikuti proses pembelajaran selanjutnya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah panggilan hidup membiara. Panggilan hidup membiara. Mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Melalui kegiatan membaca dokumen gereja, Anda dapat menjelaskan inti hidup membiara. Itu ada di dalam dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium artikel 42 dan 44. Yang kedua, melalui kegiatan membaca kitab suci, Anda dapat menjelaskan makna kaul hidup membiara. Itu ada di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dan Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Ketiga, diharapkan Anda mampu menyimpulkan arti dan makna panggilan hidup membiara. Dan terakhir, 4, diharapkan Anda mampu menyusun sebuah doa syukur atas panggilan hidup bagi rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Silahkan menyimak gambar atau foto yang ada pada layar ini. Di dalam gambar ini ada uskup, ada imam, dan juga ada suster. Para imam, biarawan, dan biarawati, mereka menjalani hidup selibat dan mengucapkan janji atau kaul. Mereka tidak menikah karena menjalani hidup membiara. Ajaran gereja tentang hidup membiara. Dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, artikel 42 dan 44. Inti kehidupan membiara yang juga dituntut dari setiap orang Kristiani ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Tugas ataupun karir adalah soal tambahan. Tanpa keakraban ini, maka kehidupan membiara sebenarnya tidak memiliki suatu dasar. Seorang biarawan atau biarawati hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup seperti Kristus sendiri secara radikal bagi dirinya. Oleh karena itu, semboyan klasik hidup membiara itu adalah mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus sendiri. Lumen Gentium artikel 42.
Ungkapan ini tidak boleh ditafsirkan secara lahiriah saja. Mereka yang mengikuti Kristus berarti meneladani bentuk kehidupannya. Lumen Gentium artikel 44. Akan tetapi, meneladani harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka sungguh bersatu dan menyerupai Kristus sendiri. Untuk dapat menyerupai dan menyatu dengan Kristus, orang tentunya harus sering berkomunikasi atau bertemu dengan Yesus Kristus. Pertemuan atau komunikasi yang efektif dan yang paling sering dilakukan ialah doa. Seorang biarawan atau biarawati yang baik harus sering tenggelam di dalam doa, sebab doa merupakan suatu daya atau kekuatan untuk dapat meneladani dan bersatu dengan Kristus. Di dalam doa, orang selalu bisa berbicara, mendengar, dan mengarahkan diri kepada Kristus. Persatuan erat dengan Kristus itulah inti dan tujuan hidup membiara. Tanpa persatuan dengan Kristus, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar. Seorang biarawan atau biarawati perlu mengusahakan persatuan yang erat dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal sampai ke akar-akarnya. Inti hidup membiara didasarkan pada cinta Allah sendiri. Demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan, menjadi saksi, dan melaksanakan karya keselamatannya bagi manusia. Yesus menjalankan tugas perutusannya secara sempurna dan secara radikal dengan menyerahkan diri secara total kepada Bapanya. Memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan untuk melaksanakan karyanya, dan taat kepada Bapanya sampai wafat di kayu salib. Pola hidup semacam itulah yang hendaknya dihayati oleh seorang biarawan dan biarawati dalam hidupnya sebagai tanda persatuannya dengan Kristus sendiri. Panggilan hidup membiara menurut kitab suci. Yesus pernah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Injil Matius pasal 22 ayat 14. Sabda ini tidak boleh dipandang bahwa Tuhan hanya akan memilih orang-orang tertentu yang sudah sejak awal ditakdirkan demikian. Yang dipilih adalah mereka yang benar-benar mau dan siap untuk dipilih. Jadi sabda itu mau mengatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi tidak mau dan tidak siap untuk dipilih. Mari kita lihat bersama kaul-kaul yang ada dalam hidup membiara. Ada 3 macam kaul, yaitu 1. Kaul kemiskinan. Memiliki harta benda adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, orang yang hidup membiara melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Ia hendak menjadi seperti Kristus dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda di dunia ini. Untuk dapat menghayati kaul kemiskinan dengan baik, diperlukan sikap batin, rela menjadi miskin seperti yang dituntut oleh Yesus dari murid-muridnya. Itu dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan juga dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15. Sikap batin ini perlu diungkapkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan pengungkapan atau perwujudan kaul kemiskinan, ada 2 aspek yang dapat kita temukan di sana. Yang pertama adalah aspek asketis atau gaya hidup yang sederhana. Yang kedua adalah aspek apostolis, artinya siap untuk diutus. Orang yang mengucapkan kaul kemiskinan rela menyumbangkan bukan hanya harta benda demi kerasulan, melainkan juga merelakan tenaga, waktu, keahlian, dan keterampilan, bahkan segala kemampuan dan seluruh kehidupannya.
Kaul yang kedua adalah kaul ketaatan. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Segala usaha akan dilakukan orang untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Dengan kaul ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Itu dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 24, atau dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8, melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar, artinya meletakkan kehendaknya di bawah kehendak pembesar demi kerajaan Allah. Ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah. Ketaatan kepada pembesar merupakan konkretisasi ketaatan kepada Allah. Maka itu baik pembesar maupun anggota biasa perlu bersama-sama mencari dan berorientasi kepada kehendak Allah. Dalam kaul ketaatan pun dapat dibedakan aspek asketis dan aspek apostolik. Dari aspek asketis, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani. Sementara dari aspek apostolis, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup dan terutama kepada kerasulan bersama. Kaul yang ketiga adalah kaul keperawanan atau kemurnian. Bisa juga kita sebut kaul kesucian. Hidup berkeluarga adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Melalui hidup selibat, ia mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti dan meneladani Kristus sepenuhnya serta membaktikan diri secara total demi terlaksananya kerajaan Allah. Dengan kaul keperawanan atau kemurnian, sikap penyerahan diri seorang Kristen dinyatakan dalam seluruh hidup dan setiap segi. Inti kaul keperawanan atau kemurnian bukanlah tidak kawin, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah, demi Kristus, dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup doa. Secara singkat, ketiga kaul itu dapat dikatakan sebagai suatu sikap radikal untuk mencintai Bapa. Itulah nampak kaul keperawanan. Pasrah kepada Bapa, pasrah kepada kehendak Bapa, itu adalah ketaatan, serta bergantung dan berharap hanya kepada Bapa. Itulah kaul kemiskinan. Mari kita lihat bersama arti dan makna hidup membiara. Arti hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari hidupnya berada di tangan Tuhan. Hidup membiara merupakan amanat sendiri, yakni menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Inti kehidupan membiara adalah persatuan atau keakraban dengan Kristus, menjadi contoh hidup Kristus, contoh hidup para kudus. Sebagian hidup mereka adalah waktu untuk Tuhan dan selalu bersama Tuhan. Makna hidup membiara. Hidup membiara mempunyai makna sebagai ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan, agar hidupnya dapat diungkapkan secara padat dan menyeluruh. Orang melepaskan diri dari segala urusan hidup keluarga di dunia ini. Sebagai tugas, tuliskan sebuah doa syukur atas panggilan hidup membiara bagi para rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Tugas ini dapat dikumpulkan pada pembelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian yang terkasih, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang,
Ibu berpesan agar kita selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk itu, mari kita tutup rangkaian kegiatan kita dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu dan senantiasa menyertai kami, terutama dalam proses pembelajaran sejak awal hingga berakhir dengan baik. Kiranya apa yang telah kami pelajari bisa bermanfaat bagi kami dan juga bagi masa depan kami masing-masing. Kami mohon tuntun dan sertalah kami selalu agar kami boleh bertemu lagi pada pertemuan berikut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.